Waliullah itu kekasih Allah. Ini mumpung ada Kiai Haji Bahrudin, mudah-mudahan saya salah nanti dibenerin. Ungkapannya itu ya Allah. Ya Allah itu yaknya kalimat nida. Kalimat nida itu macam-macam, tapi yang jelas kalau kita ya Allah, ya itu kalimat nida sebagai pengganti kata ad'u. Ad'u itu saya memohon, saya menyeru, saya berdoa. Jadi ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah. Jadi dengan ya-nya saja itu sudah kalimat nida. Kemudian biha ini ternyata ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah itu bagian dari petikan fa'il. Ada sholawat husnul khotimah namanya. Kalau tidak salah itu di kitab berjanji itu ada. Nah, itu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Yo bareng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Salatullahi ya salam ala nabi khairil anam wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil arham. Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ighfir lana dzunubana, taqabbal du'ana wa khassil maqasidana. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nah, kalimat biha itu hanya domainnya kembali kepada ahlul bait. Jadi kalau kita terjemahkan ya Allah ad'u ilaika, gitu kan, bi ahlil baitil kiram bi husnil khotimah. Jadi ya Allah, saya mohon kepadamu dengan kemuliaan ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Ya keluarga Rasulullah. Artinya keluarga Rasulullah nggak usah direka-reka lagi. Allah lebih tahu siapa yang sebenarnya keluarga Rasul, keturunan Rasulullah. Karena Allah menjamin. Yang disebut ahlul bait itu ya ahlul baitil kiram, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang komen itu doa kagak jelas, itu arahnya kemana, jelasin aja begitu. Nah itu yang pertama. Jadi ya Allah biha itu doa yang sangat baik. Dan teruskan hiasi hiasi hati dan bibir kita dengan ya Allah biha bi husnil khotimah. Jadi memang redaksi doanya agak nyeleneh, tapi sebenarnya ini mengandung makna yang hakiki yang sangat besar.
Itu yang pernah yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau kurang pas mohon koreksi Pak Kiai Badruddin. Karena saya tausiah singkat, nanti tausiah panjangnya beliau. Kan biasanya begitu. Iya. Nah. Ya kan saya disuruh singkat. Makanya kalau kepanjangan geser-geser aja kursinya biar saya ngerasa. Kalau saya nggak ngerasa ya sampai selesai. Kan? Yang kedua, apapun alasannya kita itu selalu ingin hidup ini husnul khotimah. Karena keinginan kita untuk berakhir dalam kehidupan dunia di husnul khotimah itu menandakan adanya keimanan kita kepada Allah yang kuat. Karena kalau tidak percaya dengan adanya Allah, apalagi hari akhir, maka kita mati kayak apa juga biasa aja. Gitu. Makanya yang doyan mancing juga nggak khawatir kalau mati. Enggak, bukan orang sini, di sini mah nggak ada. Nggak ada. Pindahan dari sini ya. Di sini mah nggak ada yang mancing. Ya di sini lagi. Kan lagi dengerin tausiah. Benar, ya jangan begitu, besok kan ketahuan jadinya. Karena kata Rasulullah itu, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yahsyurul mar'u ala ma mata alaih. Kematian seseorang itu tergantung akhirnya. Pas lempengan mati itu lagi ngapa? Emang lagi ngapa? Lagi mancing. Nah itu kan, saya cuma nanya doang, yang jawab bapak-bapak. Jadi saya nggak ngatain, enggak. Ngaku dewa. Kalau, ya kan saya nyambungin doang. Kalau pas kita lagi mancing mati, matinya mah mati berdiri, mati duduk, mati kejebur, itu masalah lain. Nanti kata Rasulullah, pas dibangkitkan itu kayak matinya. Kenapa di dalam surat Yasin itu digambarkan qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Itu kalau istilah bahasa blok tikungan sini, ini bahasa blok tikungan sini. Iya. Ini siapa sih ngerecokin orang lagi tidur enak? Edah begitu. Kenapa? Karena ketika dia kematiannya tanpa diselingi, dikuatkan dengan keyakinan terhadap kehidupan akhirat, maka ketika dibangkitkan dia kaget. Ngapa ini? Ngapa ini begitu? Maka kalau kita nanti umpamanya nih, saya mancing nih, saya bukan bapak-bapak, saya mancing pas lagi gigirangan itu, pelampung udah goyang-goyang gitu kan, saya kedek, kepreset, mati, jeblok. Itu nanti ketika saya dibangkitkan oleh Allah, pelampung gua mana, joran mana gua, gitu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kebangkitan itu adalah tergantung pada proses kematian. Maka dari itu, kalau orang sedang berzikir, maka ketika dibangkitkan, yang nerusin zikirnya. Kalau dia lagi baca Quran, dibangkitkan, nerusin Qurannya sampai mana tadi? Kenapa? Karena ketika orang dibangkitkan, itu bagaikan bangun tidur. Artinya bangun tidur yang tidurnya nggak sadar. Emang kalau orang mati, dia tahu kalau dia mau mati? Hah? Orang itu. Makanya nih kita nih mati ini juga nggak tahu kan kapan. Ada yang ngerasa ntar saya mah masih banyak tunggakan, listrik belum kebayar, kredit motor belum kebayar, nggak bakalan mati. Kadang-kadang yang begini ini nggak kerasa lagi duduk mati. Iya. Ada yang lagi leha-lega ngopi sama merokok, menikmatin kopi loh kan mati. Ya kadang-kadang Allah lagi ngopi setegukan mati udah. Ada aki-aki udah sakit parah bertahun-tahun kagak mati-mati ada.
urusan mati nggak tahu itu. Maka bagaimana supaya kita husnul khotimah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi? Jangan putusin hati dan lisan untuk berzikir kepada Allah. Pakai bahasa apa kek? Astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, atau Allah saja. Pokoknya di jalan di mana saja itu jangan lupa, jangan coba-coba memutuskan jiwa dan lisannya untuk selalu berzikir kepada Allah. Emang zikir kudu kencang? Zikir aja. Makanya salah satu alasan Allah menjadikan orang itu husnul khatimah, man la qata'a lisanaha wa qalbaha bidzikrillah. Orang yang tidak pernah menghentikan lisan dan hatinya untuk berzikir kepada Allah. Ternyata memang Allah berjanji, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang ahli zikir itu dikuatkan oleh Allah. Ketika mulai musibah dia ngap-ngapan, dia nggak ngap-ngapan, ya Allah ini ngapain ya Allah, la ilaha illallah, terus begitu sampai mati. Tapi kalau yang nggak ahli zikir beda, Pak ditalkin la ilaha illallah dia bengong aja. Apa namanya, kayak minta air gitu, lidahnya sendiri dirasain begitu. Bapak pernah kan sebelum mati begitu kan? Belum. Itu akhirnya Pak anaknya jengkel, kagak mati-mati, mana dituntun la ilaha illallah, kagak nyaut-nyaut. Pak udah ngapa nyebut, ini udah proses ini udah kayaknya nyebut. Akhirnya dia bilang sepatu but kali. Itu tergantung kepada jiwa dan lisannya. Karena jiwa dan lisan itu adalah nyambungnya ke hati. Jadi kalau hatinya ini sudah selalu dihiasi dengan zikir, maka semua ruas-ruas tubuh itu akan mengikuti. Makanya kadang kalau zikir lisan gitu, keliling, pasti tangan sama kaki ngikutin langkahnya, ritmenya kan begitu. Ya kayak musik gitu. Nah, baik. Jadi orang yang dijamin oleh Allah husnul khotimah itu orang yang tidak pernah berhenti lisan dan hatinya untuk selalu berzikir kepada Allah. Terus kan Rasulullah itu bilang begini hadisnya, man akhira kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang matinya dihiasi dengan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah mengatakan wajabat, maksudnya wajabat, wajib bagi Allah untuk dimasukkan ke surga, karena hak Allah masukin ke surga. Nabi dan semuanya itu hanya berdoa. Makanya kita kalau ada yang kebelangsak, teman kita kebelangsak, tetangga kita kebelangsak, sanak famili kita kebelangsak, jangan nyumpahin dia mah kagak bakalan diampuni sama Allah, jangan. Dia mah kagak bakalan masuk surga, jangan, karena itu urusan Allah, bukan urusan kita. Makanya Allah itu gedeknya, wah gedek banget, tahu gedek. Sampai ngomong begini Allah dalam sebuah hadis qudsi, man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulanin. Siapa yang mengklaim menvonis seseorang dan dia mengatakan demi Allah ini enggak bakalan diampuni, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ini lagofatku di gelas, justru aku saat itu mengampunkan orang itu. Wa ahbabtu amalaka kama qala, dan aku akan menghapuskan semua amal baiknya bagi orang-orang yang nyumpahin orang lain.
Jadi sebenarnya enteng kita nyobain. Lo belangsak aman, lo dosa lu seabrak apa bakalan diampunin sama Allah. Boro-boro intip surga masuk kau bisa, jangan, itu urusan Allah. Dengan kita ngomong begitu, itu sama dengan menghapuskan amal baik kita selama hidup. Ini kadang-kadang takutnya pas udah mau mati teriak-teriak. Lo ngapa bandel banget lu, masuk neraka, lu kagak bakalan diampunin, mati lu, waduh bahaya. Bahaya. Maka oleh karena itu dari hadis yang tadi, man akhiru kalami la ilaha illallah wajabat lahul jannah, maka Allah mewasiatkan kepada kita untuk bisa menjaminkan orang lain urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia mah madan dan lain sebagainya kan. Tapi urusan akhirat, bagaimana supaya orang lain itu husnul khotimah? Maka Rasulullah lakinu mautakum. Kenapa? Pentingnya talqin supaya orang ini terjamin masuk surga. Dengan apa? La ilaha illallah. Ini kira-kira kalau kita nih besok pagi ada sholat subuh terus sudah ngap-ngapan, kira-kira anak bini kita nalkinin kita apa panik? Panik. Kenapa? Karena kita orang ngajarin bagaimana cara mentalkin. Bagaimana supaya nanti kita ditalkin baik-baik sama tetangga. Jangan suka usil sama tetangga. Karena kalau sering usil sama tetangga bisa jadi no lagi ngap-ngapan, biarin mati, resek bener sih. Kenapa? Karena sering usil. Tapi kalau kita selalu husnudzon kepada sesama tetangga, maka ketika ngap-ngapan diwaring, waduh la ilaha illallah, nyebut gitu. Nah, itu pentingnya bagi kita. Kenapa? Coba bayangkan. Kita udah ngap-ngapan, terus nggak ada yang open nalkinin kita. Terus kita teriak-teriak, oh sakit, ampun, mati. Udah harapan itu dah. Makanya baik-baik sama orang, kita selalu husnudzon. Kenapa? Karena akhir hayat kita bisa jadi tergantung mereka. Gitu loh. Tergantung dari perilaku tetangga kita, sanak famili kita. Sampai Allah itu, ini kan Allah kan punya syafaat. Syafaat Allah itu ada yang dititipin kepada Rasulullah, ada yang dititipin pada sahabat dan terus para ulama, tapi ada dititipin sama Allah teman kita yang husnudzon sama orang. Nah, dalam sebuah hadis qudsi itu apa nih? Anggaplah ini nyontohin siapa ya? Saya dah. Umpama nih Bang Ucon. Nih Bang Ucon selama hidupnya dia mah sama orang baik, husnudzon, nggak pernah ini, nggak pernah sirik, nggak pernah usir. Pokoknya mah seburuk apapun orang didoain. Akhirnya orang yang husnudzon itu dimuliakan oleh Allah, dia masuk surga. Karena Bang Ucon ini orang yang husnudzon, ternyata kita yang pada dangkal termasuk saya tiba-tiba masuk ke neraka karena dosa kita. Karena Bang Ucon nggak percaya kalau kita pada punya dosa, dia bilang, karena di surga itu kalau kepingin ngadep Allah langsung dipanggil sama Allah. Bang Ucon kepingin saya ngadep Allah nih, urusan teman-teman gitu. Siapa Bang Ucon? Orang mana? Soalnya nih di Pondok Ranji gitu. Mau ngapa gitu? Ditanya. Oh no, teman-teman saya, ikhwanuna yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Pan itu teman saya, takziah bareng, puasa bareng, tarawih bareng, sampai haji bareng. Apa ada khalqahum nar? Kenapa ente masuk ente? Kenapa Allah masukin ke neraka?
Saya nggak percaya itu teman-teman baik saya. Karena saking husnudonnya Bang Ucok, itu nggak ada yang jelek di mata dia mah. Karena orang yang husnudon itu dicintai oleh Allah, akhirnya Allah berfirman, idhabu fa'akhriju man aradtum minhum. Lu paranin ke neraka, sebut nama saya, itu api nggak bakalan rasa panas. Ente keluarin siapa aja yang kenal. Masya Allah. Keluar. Sudah Allah, pokoknya yang siapa yang saya kenal, sampai yang sering lewat nih, ojol yang gerak-gerak lewat di depan rumah, itu saya tahu, apal karena tiap hari lewat, saya keluarin. Gitu. Ya, udah semua teman-teman, udah. Sekarang ente paranin ke neraka, fa'ak itu man fi qalbihi misla dinarin minal iman. Ente keluarin orang-orang yang di hatinya imannya cuman segobang. Ya bahasa Arabnya dinar. Dinar itu, satu dinar itu kalau nggak salah 2,4 gram ya, satu dinar itu. Kalau 2,4 gram berapa itu di sini? 2 jutaan. Hampir 3. Hampir 3. Punya? Enggak. Punya. Nah, jadi itu. Ya sudah, akhirnya dengan pertolongan Allah itu kelihatan semua itu di hatinya yang segobangan itu. Segobang keluar semua dari neraka masuk ke surga. Sampai yang ketiga, fa'at itu man fi qalbihi misla nisfi dinarin minal iman. Tinggal yang separuh dinar ente ajak keluar. Sampai yang terakhir kata Allah, idhabu fa'akhriju man fi qalbihi misla dzarratin minal iman. Ente lihat, ente cari kira-kira imannya tinggal sebiji sawi, lu tolong ajak dia pindah ke surga. Hikmahnya apa? Allah itu suka sama orang yang husnudon. Kenapa? Karena Allah itu husnudon, seberapapun dosa besar kita, Allah masih tungguin kita bertobat. Ini kalau kita ngelihat orang dosa, udah kayaknya kita yang punya surga neraka. Begitu. Ini kan lagu kita ini. Neraka ini kayaknya yang punya neraka baik. Emang dianya masuk mana? Belum tahu. Makanya Allah marah itu kalau ada yang nyumpahin orang sampai lu kagak bakalan diampunin sama Allah. Apalagi lu surga kagak bakalan. Ngintip surga aja nggak bakalan, orang dosain di masa abrak-abrak biang tesek di kampung. Itu pas giliran mati, no biang tesek biarin mati jalan dewek ke kuburan, kagak bisa lah, kudu diangsok. Nah ini kenapa? Karena bertetangganya. Ya sebenarnya mulai dari keluarga, sanak famili ini yang paling jauh tetangga. Maka baik-baik sama tetangga, karena tetangga bisa menjamin husnul khotimah kita di akhir hayat kita dengan mentalkin. Karena memang kudu singkat. Barakallahu li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.